Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan sesi ke-9 ya untuk hari ini. Kita akan membahas lebih lanjut tentang service blueprint. Jadi service blueprint ini ada hubungannya banget dengan desain ya, desain sebuah service gitu. Gimana bentuk sebuah service dari awal kita kembangin kayak gimana. Kemudian sebenarnya juga ada hubungannya dengan inovasi ya. Kalau di bukunya Zetaml sebenarnya blueprint ini adalah subbab dari innovation and service design gitu ya. Cuman agar pembahasannya lebih detail kita di blueprint ini, maka saya breakdown ya. Jadi blueprint kita bahas secara tersendiri, sedangkan nanti inovasi juga kita bahas secara tersendiri karena keduanya berhubungan, cuman pendekatannya akan sedikit berbeda. Di mana perbedaannya nanti akan ketahuan ketika kita udah bahas yang inovasi ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang blueprint, lebih khusus tentang blueprint, biar kita ngerti gimana sebenarnya kita create sebuah service gitu ya. Kita create sebuah layanan dari awal sampai akhir. Kira-kira pertimbangan apa aja yang harus kita buat atau kita tentuin untuk membuat service yang bisa diterima dan itu emang menangkap permintaan yang ada di pasar dan juga bisa memberikan excellent service nanti untuk customer yang kita serve gitu ya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk presensi ya, presensi di OCW. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan juga nanti bisa langsung tanyain aja di grup WhatsApp atau di kolom komentar di YouTube ini ya. Kemudian sekali lagi juga lakuin self study ya di bukunya Zetamo dan boleh pakai buku yang lain pun juga boleh gitu. Jadi nggak terbatas ya. So nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ya di yang tadi di WhatsApp group. Oke, jadi yang pertama kita harus paham dulu sebenarnya apa yang dimaksud service blueprint gitu ya. Jadi service blueprint itu sebenarnya seperti blueprint-blueprint yang kita pahami di konteks yang lain ya. Seperti misalnya kalau misalnya kita desain sesuatu atau desain rumah dan lain sebagainya, maka kita minta cetak birunya gitu ya. Jadi minta gambarnya sebenarnya di situ desainnya seperti apa gitu. Nah, sama di sini blueprint juga lebih merujuk kepada rancang bangun dari sebuah desain, sebuah service gitu ya. Jadi apa aja sih yang kita siapin, apa aja yang kita pertimbangkan, itu akan kelihatan di blueprint ini. Nah, kalau pengertiannya, definisinya secara harfiah, yang di sini adalah a service blueprint is a picture or map ya. Jadi emang biasanya berupa gambar atau ini ya, atau diagram gitu ya, yang map disebutnya di sini, yang menggambarkan customer experience dan service system gitu ya. Jadi apa yang akan didapetin oleh customer, experience yang mereka bakal kayak gimana, dan sistem yang ada di tempatnya provider gitu. Jadi provider itu nyiapin apa aja buat menunjang tadi itu customer experience yang baik gitu ya. Jadi di sini dilanjutin so that the different people involved in providing the service can understand it objectively regardless of their roles of the individual points of view gitu ya. Jadi setiap orang yang ada di dalam service ngerti akhirnya di bagian apa dia terlibat, kemudian bagian apa aja yang memang terlibat dari sistem secara keseluruhan. Jadi orang tadi bisa paham bahwa oke, saya ada di role yang ini, mungkin orang lain ada di role yang itu, dan semuanya ngerti bagian masing-masing dan bisa secara objektif nangkep ya. Jadi sistemnya secara garis besar seperti itu. Makanya si A mendapatkan role seperti ini, si B mendapatkan role seperti ini dan lain sebagainya. Untuk menunjang tadi itu ya. Sekali lagi untuk menunjang customer experience-nya. Kemudian blueprints are particularly useful at the design stage of service development. Jadi ini tadi udah saya sebutin ya di awal, blueprint itu emang biasanya kita buat ketika ngedesain something ya, ketika ngedesain sesuatu gitu. Jadi ketika kita mau buat sesuatu, kita nggak langsung ujuk-ujuk punya ide langsung jadi produknya kan nggak, langsung jadi servisnya kan nggak gitu juga kan. Kita langsung
udah langsung kita launch service-nya seperti ini, kemudian nanti kita em, bakal nyesuaiin sama pasar gimana kira-kira mereka mintanya apa dan segala macam gitu ya, tanpa adanya research, tanpa adanya analisis yang cukup di kira-kira siapa aja yang terlibat di sini, kemudian resources apa aja yang kita butuhin, kemudian nanti hubungan antar peran di dalam sistem itu juga kayak gimana, itu harus dipertimbangkan secara baik gitu ya. Apalagi kalau service ini berkaitan dengan service yang memang kompleks gitu ya, service yang kompleks, kemudian juga kita mungkin berhubungan dengan brand yang besar gitu, maka ini harus dilakukan secara teliti gitu ya. Kenapa harus teliti gitu ya? Karena untuk brand-brand menengah dan besar, ketika mereka servisnya nggak baik, ketika mereka nggak bisa menciptakan customer experience yang positif, maka bisa dapat mencoreng brand mereka ya dan service mereka secara keseluruhan gitu. Bisa jadi ini adalah service baru yang mereka kembangin yang sama sekali baru mungkin sesuatu yang inovatif gitu ya. Cuman harus dipastikan bahwa ini juga harus membawa value yang positif bagi brand tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai ada brand baru malah mencoreng namanya gitu ya, malah menyebabkan brand value dari perusahaan tersebut jadi menurun. Gitu, makanya harus dipertimbangkan baik-baik ya, harus dipertimbangkan baik-baik apa aja kira-kira yang harus disiapin, sistemnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya untuk perusahaan yang skalanya masih kecil, kecil banget, mungkin yang skala mikro gitu ya atau menengah untuk service-service tertentu, misalnya service jasa desain grafis kayak misalnya atau service apa ya, service catering dan lain sebagainya yang mungkin skalanya masih mikro dan di dalamnya nggak kompleks, di dalamnya memang nggak melibatkan terlalu banyak pihak, terlalu banyak orang dan resources yang besar juga, maka mungkin analisis yang terlalu detail itu juga nggak diperlukan gitu ya, karena memang nanti bakal ngabis-ngabisin waktu aja gitu. Jadi kita mungkin udah terbiasa ngelakuin itu karena memang bisnis prosesnya sederhana, sistemnya juga sederhana gitu ya. Ada orang misalnya di desain grafis tadi ada orang order, ya udah order, kita diskusi tentang ordernya, kemudian selesai briefnya udah jelas, kemudian ada pembayaran down payment, kita mulai ngerjain, selesai, kemudian nanti kita balikin lagi ke customer, apa ada revisi dan lain sebagainya. Kalau udah final nanti dibayar secara penuh. Simple, hanya seperti itu gitu ya sistemnya. Jadi kita nggak terlalu nganalisis terlalu dalam, terlalu detail bahkan gitu untuk hal yang mungkin memang di lapangan nggak perlu. Berbeda tadi ya dengan kalau kita buat brand yang emang untuk brand atau service yang memang kompleks gitu. Nah, kemudian di sini jelasin juga service blueprint visually displays the service by simultaneously depicting the process of service delivery, the points of customer contact, the roles of customers and employees, and the visible elements of the service. Jadi di sini kan disebutin ya, makanya kompleksnya di sini kelihatan di sini. Jadi proses dari service itu sendiri ya, proses service delivery-nya, kemudian points of customer contact, kira-kira kita bakal kontak dengan customer ini di mana aja, di poin apa aja gitu ya. Ini istilah yang kita pakai sebelumnya adalah service encounter ya. Jadi kita bakal ketemu sama customer itu di titik-titik mana aja. Yang itu bakal jadi titik-titik kritis yang harus lebih diperhatikan gitu ya. Jadi lebih diperhatikan karena berhubungan langsung dengan experience dari customer kemudian. Dan selanjutnya adalah the roles of customer and employees ya. Jadi ini tadi berhubungan sama yang di atas tadi ya. Jadi peran dari setiap orang, dari setiap bagian yang ada di sebuah service itu kayak gimana gitu. Jadi semakin kompleks, maka emang semakin susah untuk ngintegrasiinnya ya. Makanya itu kita perlu buat blueprintnya ini. Dan kemudian yang terakhir adalah visible elements of the service ya. Jadi hal-hal yang visible, hal-hal yang tangible juga gitu ya, yang perlu kita siapin mulai dari infrastruktur, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin nanti bisa dilihat secara langsung oleh customer gitu ya. Oke, itu adalah perkenalan nih tadi untuk service blueprint gitu. Jadi
sebenarnya pentingnya service blueprinting itu apa aja sih gitu. Jadi di sini ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan service blueprinting ketika kita desain sebuah service ya. Jadi yang pertama adalah providing a platform for innovation gitu ya. Jadi nanti kita bakal ngerti kira-kira di titik mana aja kita bisa berinovasi gitu ya. Inovasi ini ada berbagai macam tingkatannya ya. Mulai dari inovasi yang paling kecil mungkin dari inovasi di dalam sebuah service itu sendiri atau inovasi untuk servisnya as a whole ya. Jadi secara keseluruhan memang inovatif itu produk yang belum pernah ada, service yang belum pernah ada, kita provide itu gitu ya. Atau mungkin inovasi yang sifatnya minor ya, yang ada di dalam service system kita gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita di sebuah hotel gitu misalnya di sebuah hotel kita bisa kira-kira bisa berinovasi dengan apa? Misalnya ada di situ self check in dan lain sebagainya. Contohnya kayak gitu ya. Jadi inovasi-inovasi itu nanti akan bisa kita petakan kira-kira kita bisa nempatin inovasi itu di mana, kita bisa buat inovasi itu di mana yang kira-kira akan mendukung experience dari customers ya. Jadi jangan sampai kita buat inovasi juga yang nggak ada hubungannya dengan experience di customer gitu ya. Itu nggak nambah kecepatan service, nggak nambah kenyamanan pengguna dan lain sebagainya. Ya cuman keren-kerenan aja gitu. Itu inovasi yang tidak perlu. Kemudian recognizing roles and interdependencies among functions, people, dan lain sebagainya. Jadi kita ngerti ya hubungan interconnectivity-nya. Jadi hubungan di dalam sebuah organisasi itu kayak gimana sistemnya. Jadi pihak A berhubungan dengan pihak B gitu kan, berhubungan dengan pihak C itu hubungannya seperti apa. Kemudian sistemnya jalannya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa juga. Kita bisa ngerti kayak gitu ya. Jadi semakin kompleks kita juga semakin ngerti harusnya apa aja yang terjadi dalam kompleksitas sebuah sistem tersebut gitu ya. Jadi ketika misalnya ada sesuatu yang salah, kita ngerti, kita bisa memetakan kesalahan itu terjadinya di mana gitu, atau sesuatu yang kurang, atau sesuatu yang bisa diimprove, itu kira-kira terjadi di poin yang mana. Kemudian ini juga bisa jadi hal yang kita pakai untuk strategic and tactical innovations ya. Jadi hubungannya sama innovation tadi. Untuk strategik pasti kita ngomong kalau strategik itu untuk jangka yang panjang ya, untuk strategis yang jangka panjang, kemudian tactical mungkin yang untuk jangka pendek, untuk mungkin 1 bulan, 2 bulan sampai 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi inovasi-inovasi apa yang bisa kita buat baik dalam jangka waktu yang pendek dan jangka waktu yang panjang tersebut gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah transferring and storing innovation and service knowledge gitu ya. Jadi di dalam sebuah service yang kompleks tadi itu kita juga ngerti akhirnya adanya flow dari service knowledge itu seperti apa juga gitu ya. Kemudian berikutnya designing moments of truth from the customer's point of view gitu ya. Jadi kita juga ngertinya service ini nanti kita buat juga berdasarkan point of view dari customers ya. Jadi nggak semata-mata dari kita aja. Tadi udah saya singgung sedikit tentang customer's point of view ya. Jadi jangan sampai kita buat sistem yang keren, yang bagus, atau mungkin yang kompleks bahkan, yang sepertinya di atas kertas itu memang canggih banget, keren banget, tapi ternyata bagi customer itu nggak berarti apa-apa gitu ya. Jadi kita harusnya ngerti customer point of view itu kayak gimana gitu. Apakah mereka mempersepsikan hal-hal tersebut, hal-hal yang kita anggap penting dan bernilai tambah tersebut memang juga penting bagi mereka dan juga membuat mereka bisa delighted gitu ya, bisa merasa senang dengan service yang kita kasih atau enggak gitu ya. Nah, itu penting untuk kita ketahuin ya. Jadi jangan sampai kita buang-buang resources tapi mereka juga nggak nanggepin itu dengan sesuatu yang kita harapin gitu ya. Jangan sampai. Kemudian suggesting critical points for measurement and feedback in the service process gitu ya. Ini tadi yang saya sebutin tentang critical points for measurement ya. Jadi ketika misalnya kita ngerti semakin kompleks dari sistem kita, maka kita juga harus nge-breakdown ini secara detail, maka kita ngerti kira-kira critical points-nya di mana aja gitu ya. Jadi itu pentingnya. Jadi jangan sampai kita cuman ngerti
desain kita fail ini, cuman kita nggak ngerti failnya sebenarnya di mana gitu ya. Customer nggak seneng nih, cuman kita nggak ngerti juga customer tuh nggak senengnya karena apa, di titik mana juga nggak ngerti gitu ya. Atau mungkin di service encounter yang mana yang menyebabkan customer ini nggak suka sama servisnya kita. Bisa jadi emang secara keseluruhan emang customer nggak suka gitu ya, bisa jadi. Cuman bisa jadi juga hanya di beberapa service encounter aja nggak suka gitu ya. Contoh ya tadi misalnya um, di hotel gitu ya. Sebenarnya secara stay, secara fasilitas dan segala macam mereka seneng. Mereka ngerasa mereka ngasih penilaian yang positif terhadap servisnya. Cuman ternyata ketika berhubungan dengan laundry misalnya atau berhubungan dengan restoran, ternyata itu yang jadi sesuatu yang mereka nggak seneng gitu ya. Akhirnya penilaian mereka secara keseluruhan jadinya biasa aja atau cenderung di bawah biasa. Makanya mereka mungkin ke depan juga nggak akan balik ke tempat kita lagi. Kemudian yang berikutnya adalah clarifying competitive positioning ya. Nah, ini barusan yang saya sebutin ya. Jadi ketika mereka nggak balik ke tempat kita lagi, berarti secara competition, secara kompetitif kita bisa jadi kalah dengan mereka yang bisa memberikan layanan yang lebih baik gitu ya. Jadi dengan kita ngerti sebenarnya tadi di service encounters kita seperti apa, sistem yang di dalam kita seperti apa, kita juga bisa compare dengan yang ada di kompetitor gitu ya. Jadi kira-kira kalau kompetitor ngelakuin inovasi di step tertentu, di titik tertentu, kita juga harus bisa ngukur apakah kita harus melakukan inovasi yang sama juga atau mungkin harus melakukan inovasi yang lebih canggih dari itu atau bahkan kita tidak melakukan inovasi sama sekali di titik itu dan kita lebih cenderung melakukan inovasi atau mungkin service yang lebih baik di titik yang lain gitu. Nah, itu berhubungan sekali dengan competitive positioning ya. Jadi kita harus ngerti tentang hal itu gitu ya. Jadi nggak cuman semata-mata kita ngerti, oh customer kita lari ke sana, lari ke provider A, lari ke hotel A, ke hotel B, C, D gitu ya. Sedangkan kita nggak ngerti sebenarnya apa yang jadi masalah di tempat kita gitu kan. Jadi justifikasi yang biasanya terjadi adalah harga gitu ya. Oke, ternyata karena harga yang di sana lebih murah gitu. Padahal itu belum tentu gitu ya. Belum tentu service yang lebih mahal itu nggak dipilih oleh orang yang pengen di situ gitu ya. Mungkin ada beberapa poin yang memang jadi penilaian yang negatif. Nah, itu yang perlu kita tahu. Kemudian yang terakhir adalah understanding the ideal customer experience ya. Jadi kita juga ngerti kira-kira gimana sih customer experience yang ideal itu kayak gimana gitu ya. Nah, ini tentu kita dapatkan feedbacknya harus dari customer ya, harus dari customernya sendiri. Jadi mungkin kita di awal bisa berasumsi bahwa customer akan suka dengan fitur A, B, C, dan D gitu ya. Tapi ini harus kita tes benar-benar apakah customer emang benar-benar suka dengan fitur-fitur yang tadi itu gitu ya. Atau enggak, itu hanya dugaan kita aja dan itu nggak berlaku buat customer secara umum gitu ya. Nah, itu harus kita kita analisis, kita tes juga gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomong tentang service blueprint, sebenarnya tadi ya kalau disebutin di definisinya kan kita ngomong tentang gambar atau map gitu ya, yang nunjukin kompleksitas dari sebuah sistem di service gitu ya, di layanan atau di jasa. Nah, di pengertian tadi juga di service blueprint kan memang disebutkan ada beberapa ya, seperti di sini physical evidence gitu, kemudian customer actions, employee actions, kemudian support processes gitu ya. Jadi ini hal-hal yang penting untuk kita analisis ya ketika di service blueprint gitu. Jadi komponennya memang ada 5. Jadi dari physical evidence, kemudian customer actions, employee actions yang kelihatan yang ada di apa namanya ya, di front line ya, yang ada di kelihatan oleh customer. Kemudian ada employee action yang tidak kelihatan oleh customer, yang back end atau backstage ini sebutnya, yang kita lakuinnya emang di back office ya. Jadi emang di nggak kelihatan sama sekali oleh customer. Kemudian ada support processes gitu yang menunjang pekerjaan-pekerjaan yang ada tadi itu. Jadi di sini mungkin kelihatannya sederhana ya, hanya ada 5 bagian ini secara umum, 5 komponen ini secara umum. Cuman pada kenyataannya akan lebih kompleks ya kalau emang kita petakan satu persatu. Nah, buat bisa ngerti
kira-kira gimana gambarannya, kita coba cek dari contoh yang ada di buku ya. Nah, contoh yang ada di buku ini adalah service blueprint dari sebuah hotel gitu. Nah, ini service blueprint yang dibuat oleh hotel gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini yang paling pertama kita lihat adalah di bagian customer gitu ya. Jadi di bagian customer kita cek gimana sih kira-kira proses di customer itu kayak gimana aja ya. Mereka mulai datang di hotel gitu ya. Mereka mulai datang di hotel, kemudian mereka juga ngasih barang-barangnya mereka, bagasi mereka ke bell person gitu ya. Kemudian mereka melakukan check-in gitu ya. Mereka datang ke reception, datang ke check-in, datang untuk check-in. Kemudian setelah check-in mereka dapat kuncinya, mereka dapat beberapa akses ke tempat lain, misalnya seperti kupon makan dan lain sebagainya. Mereka kemudian go to room, pergi ke kamarnya. Kemudian juga tadi dari bellboy tadi ya, itu dibawain juga tasnya. Mereka dapat tasnya ini, kemudian di dalam kamar mereka juga ya udah tidur atau udah ngapain ya, terserah yang nginep. Jadi juga mandi juga di sini ya. Jadi aktivitas yang biasanya yang paling umum memang ini ya, sleep and shower gitu ya, yang ada di kamar gitu kan. Kemudian berikutnya ada call room service kalau misalnya itu diperlukan, seperti misalnya kalau misalnya mereka pesan makanan, kalau di sini konteksnya adalah pesan makanan ya, pesan makanan misalnya ini bukan makanan yang di-serve untuk pagi hari ya, biasanya bukan sarapan. Jadi biasanya kan yang include adalah sarapan kalau di hotel, sedangkan kalau misalnya makan siang atau makan malam itu kan nggak di-serve oleh mereka ya, jadi nggak di-serve di restoran. Jadi memang harus pesan dan biasanya memang diantar ke room gitu. Jadi di sini konteksnya kalau call room service untuk pesan makanan, bisa juga call room service untuk hal-hal yang lain. Misalnya contoh kalau misalnya laundry ya, misalnya laundry minta tolong laundrynya diambilin atau mungkin ada permintaan-permintaan yang lain gitu. Jadi itu mungkin bisa kita jabarkan juga ya. Kalau di sini belum ada, tapi bisa kita tambahkan gitu. Sesuai sebenarnya kita sesuaiin sama yang kita pengen provide di tempat kita gitu ya. Sesuai dengan segmennya gitu. Jadi kalau misalnya di hotel yang seperti ini adalah hotel yang kemungkinan bintang 3 ke atas ya. Ini hotel bintang 3 ke atas, jadi emang yang mereka provide makanan di dalam hotel gitu. Jadi untuk hotel yang di bawah bintang 3, bintang 3 ke bawah, saya kira sangat jarang ya ada hotel yang menyiapkan makanan di tempat mereka gitu ya. Karena mereka biasanya memang hotel bintang 3 bawah itu adalah hotel yang cuman sekedar untuk tidur dan istirahat aja gitu, hotel transit gitu ya. Jadi bukan hotel-hotel yang memang buat menginap yang cozy, yang homey, yang bisa dipakai untuk staycation juga, bukan yang seperti itu. Jadi ini tadi konteksnya kalau misalnya dari pesan makanan tadi, kemudian mereka terima makanan dan kemudian makan dan udah gitu ya, mereka aktivitasnya itu kemudian check out dan leave gitu. Ini model yang disimplifikasi sebenarnya. Jadi ini model yang simple. Pada kenyataannya kita kalau buat pasti jauh harusnya lebih kompleks daripada sekedar ini gitu ya. Karena memang ada beberapa aktivitas dari customer tadi yang nggak ketangkep di sini ya, yang nggak ke capture di sini. Jadi seperti tadi misalnya contoh ada laundry, ada misalnya contoh ada kolam renang, contohnya tempat fitness, nge-gym gitu ya, atau tempat private office di sebuah hotel dan lain sebagainya itu perlu kita pertimbangkan juga. Tapi tadi tergantung dari segmen yang kita sasar gitu ya. Jadi kalau memang kita nyasarnya segmen hotel bintang 4 dan 5 untuk customer yang emang customer yang berduit gitu ya, memang nggak terlalu sensitif sama harga, maka jenis layanan seperti itu akan mungkin untuk kita sediakan gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk hotel yang budget, maka ya enggak gitu, cenderung cuman sleep and shower ini doang ya. Bahkan kalau untuk makanan pesan ke
kamar itu mungkin juga nggak ada gitu. Sarapan pun mungkin kalau misalnya untuk hotel budget, kalau misalnya ada pun itu biasanya paketan ya, bukan yang kita pilih sendiri dari yang buffet gitu ya, yang dari banyak jenis pilihan kita bisa pilih-pilih gitu enggak. Jadi seperti itu ya. Itu proses di customer. Nah, dari proses di customer ini kita nanti ngerti di proses ini kira-kira yang berhubungan dengan orang-orang di tempat kita itu bagian mana aja gitu ya. Yang di sini ya, di bagian contact person yang visible. Jadi di contact person yang visible ini nanti bagian siapa aja yang ketemu gitu ya. Give back to bell person otomatis. Di sini nanti akan ketemu sama bellboy ya, bellboy atau bellgirl kalau ada. Kemudian ketika check in juga hubungannya sama reception. Jadi petugas reception ya, petugas di bagian resepsionis. Kemudian ini nanti ketemu lagi dengan apa namanya? Bellboy lagi untuk nganterin atasnya, kemudian ini dengan pengantar makanannya, kemudian yang terakhir juga dengan reception lagi. Nah, jadi kita di sini jadinya ngerti service encounter-nya itu di bagian mana aja ya. Tadi kan kalau bisa kita petain berarti ada di 3 kalau yang dari sini ya. 3 atau 4. Jadi yang pertama ada reception, yang dari proses registration sama check out ini. Kemudian bags ini um, bellboy, dan yang terakhir adalah pengantar makanan ini ya, petugas room service-nya ini. Jadi ada berapa ini? 3 gitu ya. Nah, di sisi lain kan sebenarnya kayak misalnya cleaning service gitu kan, belum kita masukin di sini gitu ya, cleaning service yang hubungannya dengan kalau misalnya nawarin dibersihkan di pagi hari gitu ya. Jadi yang mereka biasanya untuk pintu room service gitu ya, mau dibersihkan atau enggak gitu. Jadi itu belum ada di sini, belum tercapture di sini. Makanya sebenarnya ini adalah proses yang disimplifikasi ya, hanya sebagai contoh. Pada kenyataannya akan jauh lebih kompleks daripada ini. Kemudian contact person yang ini ya tadi yang hubungannya dengan customer juga, tapi ini proses yang nggak kelihatan di depan customer adalah ya seperti ini, take bags to room, kemudian take food order dan lain sebagainya gitu ya. Ini proses yang nggak bersinggungan langsung dengan customer gitu. Kemudian support proses ya. Jadi ini proses-proses yang ada di belakang layar, lebih di belakang lagi, tapi yang bersifat pendukung ya, bukan proses utamanya. Jadi kalau ini kan proses utama, tapi nggak kelihatan aja. Sedangkan kalau yang di bagian bawah ini adalah um, proses pendukung gitu ya. Seperti sistem registrasi di sini, kemudian nanti ada chef yang nyiapin makanannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, chef ini kan nggak berhubungan dengan customer ya secara langsung gitu. Jadi mereka emang prosesnya hanya pendukung di sini, dan kompleks sebenarnya. Di sini juga proses pendukungnya itu juga harusnya jauh lebih banyak dari ini gitu ya. Misalnya dari kayak tadi kebersihan, dari teknis seperti misalnya electrical dan lain sebagainya. Itu belum tercapture di sini gitu. Untuk service yang hotel bintang 3 ke atas, untuk yang segmen yang memang kita ngejar banget experience-nya bisa ngasih excellent service ke customer, maka harusnya itu dipertimbangkan secara detail ya. Ketika kita buat blueprint dari service yang tersebut, harusnya kita buat detail banget gitu, karena akan ada celah di mana di poin-poin tertentu kalau misalnya itu nggak kita pertimbangkan di awal, maka akan jadi sesuatu yang bakal jadi kurang ya, sesuatu yang bakal jadi penilaian negatif dari customer gitu. Misalnya kayak tadi kita belum belum memperhitungkan kayak misalnya cleaning service atau room service ya sebutannya mungkin. Kalau misalnya mereka datang ke kamar itu kayak gimana dan lain sebagainya, itu nggak kita pertimbangkan di proses ini gitu kan ya. Padahal itu proses yang berhubungan langsung, berhadapan langsung dengan customer, makanya itu harus kita pertimbangkan baik-baik gitu ya. Jadi di service encounter yang utama ini kita harus perhatikan lebih banyak hal gitu ya, lebih banyak hal. Jadi karena memang ini yang kelihatan langsung dari customer. Di lain sisi ada yang juga kelihatan langsung oleh customer, yaitu adalah physical evidence ya di sini yang kita bahas terakhir justru, karena memang ini sebenarnya um, berhubungan langsung dengan sebuah service, cuman mereka lebih ke penyediaan yang sifatnya mungkin aktif
di awal-awal proses gitu ya. Jadi nggak seperti ini, nggak seperti yang di sini. Ini adalah proses yang tetap berjalan dan tetap harus dimonitor selama sistem itu berjalan ya, selama service itu diberikan. Yang berbeda kalau misalnya di sini kan misalnya hotel eksterior, parking, ya udah kita provide eh, tempat parkir yang cukup, yang luas, yang bagus gitu ya. Kemudian card for bags ini berarti kita siapin keretanya itu apa namanya? Kereta dorong itulah ya, kereta dorong untuk troli untuk tas-tasnya dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang physical evidence, yang physical, yang tangibles-nya ya. Ini penting untuk tetap kita perhatikan karena sesuai yang kita bahas di pertemuan-pertemuan terdahulu itu bahwa tangibles itu juga jadi penilaian dari sebuah service gitu ya. Jadi bisa saja service kita bagus banget, pelayanan kita bagus banget, cuman secara fasilitas tangibles-nya buruk gitu ya. Jadi mungkin service kita bagus banget di bagian ini tadi, di bagian contact person yang berhubungan langsung tadi bagus banget, super duper pelayanan prima. Cuman ketika kita ngomongin tentang kebersihannya, ketika ngomongin tentang kualitas bangunannya, misalnya, atau mungkin tempat parkirnya gitu ya, ternyata jauh dari hotelnya gitu, jalannya harus jauh gitu, atau tempat parkirnya sedikit sempit, jadi hanya cukup untuk beberapa mobil aja. Jadi beberapa mobil yang lain kalau misalnya lagi weekend lagi penuh, mobil harus di pinggir jalan gitu ya. Jadi itu juga bakal jadi penilaian dari customer gitu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan, tetap penting untuk diperhatikan. Makanya kita harus ngerti apa aja tangibles-nya, physical evidence-nya yang harus kita provide dengan bagus juga. Nah, itu kelihatan di sini. Jadi ini adalah satu halaman, satu map yang menunjukkan proses dari customer experience ya yang ada di dalamnya. Jadi customer journey-nya seperti apa di dalam service system kita. Kemudian juga komponen-komponen apa aja seperti misalnya di sini ada bagian-bagian apa aja yang berkaitan dan juga fasilitas apa aja yang harusnya ada ya, physical evidence-nya tadi. Jadi ini komplit ya, di sini komplit. Ini adalah map yang komplit yang gambarin semuanya itu. That's why ini penting banget untuk bisa kita buat sebelum kita create atau launch sebuah service yang baru gitu ya. Oke, jadi kira-kira itu. Nah, ini mungkin di bagian terakhir adalah building a service blueprint ya. Jadi ini adalah bagian terakhir. Apa aja sih yang harus disiapin, yang harus dibuat ketika kita membuat service blueprint gitu ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi proses yang akan kita buat blueprintnya gitu ya. Jadi prosesnya itu apa aja dan kita mau start dari mana. Itu hal yang penting di bagian awal gitu ya. Kemudian yang kedua, seperti tadi saya sebutin, ini akan ada pengaruhnya dengan customer segment ya. Dengan segmen customer apa atau mana yang mau kita serve. Kalau misalnya itu segmennya pasarnya, kayak tadi misalnya kalau dicontohnya di hotel adalah the have ya, orang-orang yang di hotel bintang 4, hotel bintang 5, maka jenis layanannya, sistemnya juga pasti akan berbeda dengan misalnya kita kalau buat hotel budget gitu ya. Jadi customer experience yang mau kita create juga akan berbeda gitu ya. Customer experience kalau misalnya di hotel-hotel yang berbintang 4 dan 5 memang di excellent service dan tangibles-nya emang semuanya harus benar-benar bagus gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang hotel budget memang pertimbangannya adalah di harganya dulu rata-rata gitu ya. Dengan harga yang terjangkau bisa dapat fasilitas apa gitu ya. Jadi pendekatannya akan berbeda di segmen yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah map the service process from the customer's point of view gitu ya. Jadi ini tadi udah kita bahas sedikit ya. Jadi emang kita harus melihat prosesnya itu dari proses di customer. Makanya tadi ketika kita ngomong tentang service blueprintnya, yang kita dahuluin adalah yang di baris kedua tadi ya, yang di bagian customer ya, proses di customer point of view dulu gitu. Jadi kira-kira kalau kita simulasi, kita datang jadi customer, itu apa sih yang kita harapkan, kemudian yang kita hadapin prosesnya itu seperti apa, itu kita harus paham gitu ya. Jangan kebalik prosesnya dari kita dulu ya. Kita harus provide ini itu, nanti customer yang harus nyesuaiin banyak hal gitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah map contact employee actions and or technology actions ya.
Jadi tadi yang bersinggungan dengan employee, yang bersinggungan dengan pegawai-pegawai kita, atau yang kita sebut tadi dengan service encounters itu di titik mana aja gitu ya. Jadi kita harus ngerti di titik mana aja tadi dari customer journey-nya tadi ya, dari customer experience continuum tadi itu, kira-kira di bagian mana aja mereka bakal ketemu dengan pegawai kita atau dengan sistem kita, dengan alat kita gitu ya. Misalnya kita buat self check-in gitu ya, pakai komputer dan segala macam, maka ya itulah service encounter gitu ya. Jadi kita harus tentukan di titik mana aja customer itu bakal ketemu dengan layanan kita secara langsung gitu ya, baik dengan orang ataupun dengan sistem. Kemudian yang berikutnya adalah link contact activities to needed support function ya. Jadi di sini jelasin the line of internal interaction can then be drawn and linkage from contact activities to internal support function can be identified gitu ya. Jadi ini yang tadi kita sebut dengan supporting ya. Tadi supporting itu baik itu berupa sistem atau berupa tools gitu ya. Jadi yang support dari proses ini apa aja? Yang sebenarnya di belakang layar banget, tapi fungsinya untuk mensupport itu kira-kira apa aja gitu ya. Jadi itu juga harus kita pertimbangkan dengan baik gitu ya. Karena kalau misalnya ini nggak kita pertimbangkan dengan baik, maka proses di atas tadi bisa-bisa nggak kedukung dengan infrastruktur yang harusnya ada, maka jadinya fail gitu ya, jadinya kurang. Dan yang terakhir sebenarnya yang ada di bagian pertama tadi di bagian paling atas dari service blueprint itu adalah add evidence of service at each customer action step gitu ya. Jadi ini adalah physical evidence-nya atau tangibles-nya tadi itu yang bisa mereka lihat, bisa mereka sentuh, bisa mereka pakai di setiap level dari customer experience-nya. Jadi kira-kira kalau misalnya mereka masuk kamar, seperti tadi mereka masuk kamar, mereka akan ketemu dengan kamarnya, dengan kasurnya, dengan TV-nya, dengan kamar mandinya dan lain sebagainya. Itu adalah physical evidence ya, dan itu harus kita pertimbangkan juga dalam service blueprint ini. Seperti apa yang kita harapkan dari seorang customer, dari customer-customer yang kita punya untuk mempersepsikan physical evidence yang kita punya gitu ya. Tadi contohnya ini balik lagi hubungannya dengan segmennya tadi. Kalau misalnya segmennya itu hotel budget, maka ya udah, yang penting harganya dulu kita prioritaskan untuk di level tertentu, harga di level tertentu kita bisa provide service yang seperti apa gitu ya. Dengan physical evidence yang seperti apa juga gitu. Jadi kira-kira itu prosesnya ini sebenarnya tadi juga udah ketangkep sih sebenarnya dari service blueprint dari hotel tadi yang kita pakai contoh. Udah jelas sih saya kira. Jadi semoga kalian juga nggak terlalu bingung untuk bisa membuat service blueprint untuk bisnis kalian sendiri atau untuk nanti service-service baru di tempat kalian bekerja nanti. Jadi itu aja dari saya untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyain via WhatsApp group atau di komen ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.